Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Di video kali ini saya akan sharing mengenai investasi. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai saham ya, kemudian analisa rasio keuangan. Saat ini kita akan mengangkat mengenai investasi. Nah, yang pertama kita lihat sumber dana yang harus kita ketahui gitu ya. Nah, biasanya ketika sebelum investasi ya kita bisa cek sumber dananya si individu ini dari mana sih gitu ya. Atau kita punya sumber dana dari mana gitu ya. Nah, yang pertama bisa sebetulnya juga dari warisan gitu ya. Warisan ini bisa menjadi juga sumber dana untuk investasi. Terutama bagi mereka-mereka yang warisannya cukup besar gitu ya. Kalau yang warisannya kecil ya mungkin bisa saja habis untuk kebutuhan gitu ya. Nah, intinya warisan ini bisa disisihkan dananya untuk investasi gitu ya. Ya, berbagai hal investasinya. Kemudian asuransi. Nah, mungkin ada orang yang mendapat klaim asuransi gitu yang cukup besar, bisa disalurkan untuk investasi gitu ya. Kemudian pensiun. Nah, di Indonesia pensiun tidak hanya hanya PNS, tapi ada juga yang swasta mendapat uang pensiun juga gitu. Tetapi biasanya swasta itu pensiunnya satu kali gitu, dan biasanya nilainya agak lumayan besar. Untuk yang PNS biasanya kan yang kita ketahui di Indonesia itu per bulannya. Jadi ya mungkin tidak terlalu besar kalau dibuat per bulan gitu, karena habis untuk kebutuhan sehari-harinya gitu. Nah, untuk yang sekali Gus dibayar ini cukup penting juga dipertimbangkan untuk alokasi investasi, karena kalau semuanya digunakan untuk konsumsi, ketika habis tidak ada tidak ada pintu lain untuk mendapatkan hasil, kecuali dia mungkin punya investasi sebelumnya di mana gitu ya, atau dikembangkan bisnis. Nah, selanjutnya adalah ini kayak mendadak juga bisa menjadi sumber ya, karena ada saja orang mungkin yang tiba-tiba menemukan harta karun atau mendapat hadiah, atau ada orang yang simpati kepada beliau atau kepada si individu ini, dia dapat tiba-tiba dikasih uang misalnya karena si orang tadi tidak punya anak misalnya, akhirnya dia diangkat anak dan diberikan harta yang cukup besar. Bisa jadi ini menjadi sumber dana investasi. Kemudian yang berikutnya adalah tabungan. Nah, tabungan ini ya cukup umum ya, banyak orang yang menabung untuk investasi di objek tertentu atau di aset tertentu. Nah, selanjutnya adalah alokasi. Nah, tadi dananya kita sudah tahu. Kemudian selanjutnya dialokasikan kemana saja si dana tadi, baiknya gitu, investasinya kemana saja gitu ya. Ada beberapa pilihan investasi. Yang pertama adalah emas gitu. Nah, emas sebetulnya cukup menarik karena harga secara jangka panjang stabil. Nanti kita lihat ada contoh gambarannya ya. Dan emas ini liquid gitu ya. Liquid dalam artian mudah dicairkan gitu ya. Jadi cepat cairnya. Intinya bisa bisa digunakan dengan waktu yang cepat gitu. Kemudian selanjutnya bisnisnya. Bisa saja ketika punya dananya digunakan untuk bisnis tertentu gitu. Banyak bisnis-bisnis yang bisa dipilih. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kemudian properti atau tanah. Selanjutnya deposito. Deposito ini mungkin simpan di bank ya, Anda sudah hafal semua deposito ini ya. Ada yang syariah, ada yang konvensional. Kemudian ada portofolio investasi atau sekumpulan investasi-investasi. Nah, kita lihat penjelasannya nanti di slide berikutnya. Nah, kita lihat untuk yang emas tadi yang awal ya. Emas itu tadi saya katakan harganya secara jangka panjang
stabil gitu dan meningkat. Kita lihat ini 10 tahun harga emas nih ya. Nah, ini datanya diambil dari sumbernya dari gold price. Nah, kita lihat data di tahun 2011 tahun awal. Ini terakhir tahun 2020 yang terlihat di sini ya. Tahun ini. Nah, kita lihat 2011 itu kisaran harga emas itu masih di 400-an atau di bawah 400 sedikit lah gitu ya. Kisaran 400.000 gitu. Dan kemudian tahun 2012 agak meningkat sedikit gitu ya. Masuk ke 450 gitu ya, sampai ke hampir menyentuh 500 dan ini sempat 500 gitu ya. Kemudian di pertengahan tahun 2013 dan tahun 2014 ini turun cukup drastis ya. Di sekitaran di bawah 400 nih gitu ya. Mungkin 400 berapa nih? 380 atau 390. Tapi kemudian naik kembali. Nah, kita lihat secara jangka panjang sampai tahun 2020 harganya sudah berada di kisaran 900.000 yang awalnya hanya 400.000. Jadi kalau kita lihat dalam kondisi jangka panjang ini, harga emas cukup menarik. Harganya meningkat 2 kali lipat lebih, dari 400 menjadi 900.000 gitu ya. Jadi kalau Anda punya emas nilainya 100 juta, 10 tahun kemudian sudah menjadi 200 juta gitu nilai emasnya gitu kalau diuangkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya dalam jangka panjang cukup menarik gitu ya. Tapi kalau Anda investasi emas hanya jangka pendek ya seperti ini harganya nih. Misalnya setahun ini gitu, apalagi tahun ini nih 2013 ke 2014. Anda beli di sini ternyata di bulan ini Anda butuh uang ingin jual gitu. Ya rugi di sini ya, turun gitu. Di sini tinggi berapa nih? Hampir 500 lebih gitu ya. Di sini dijual 400 kurang gitu. Ya berarti ya bisa dibilang menurun harganya gitu. Maka kalau bisa diusahakan itu investasinya jangka panjang. Ya kecuali darurat. Kalau darurat ya di harga berapapun ya dijual saja gitu. Karena tidak melihat harga, karena darurat gitu ya. Baik, selanjutnya bisnis. Tadi emas sudah, selanjutnya adalah bisnis. Ketika Anda punya dana ingin investasikan selain emas misalnya, ada lagi pilihannya bisnis ya. Anda tinggal pilih ingin bisnis di bidang apa. Nah, bidangnya sebetulnya banyak yang bisa dipilih, ada jasa, industri, percetakan, makanan, dan lain-lain. Mungkin yang paling banyak kita dengar adalah bidang makanan gitu ya. Atau mungkin jasa ya. Makanan ini banyak. Anda ingin buka usaha apa? Usaha bakso misalnya. Usaha apa? Usaha roti misalnya. Atau usaha apapun itu yang berhubungan dengan makanan misalnya, seperti itu. Nah, ini investasi dalam bisnis gitu. Kemudian properti. Nah, ini cukup menarik ya, properti atau tanah. Karena yang pertama kita lihat ada sifatnya scarcity atau kelangkaan. Sifat tanah itu, properti itu ya langka gitu ya. Kenapa ya? Karena tanah ini tidak bisa ditambah, tidak bertambah gitu, jarang ya, kecuali mungkin kalau kita nimbun laut gitu ya, misalnya ya, atau misalnya sungai ditutup gitu ya, tapi kan sungai ditutup agak kurang sesuai. Tapi intinya tanah ini ya langka gitu, tidak bertambah. Nah, berarti ketika tanah ini langka, ketika kita memilih tanah jadi pilihan aset investasi, sebetulnya walaupun tanah itu murah awalnya, pasti suatu saat akan naik gitu ya. Tanah ini tidak busuk gitu, kecuali kalau Anda beli propertinya saja gitu. Properti ya mungkin rumahnya bisa rusak gitu kalau tidak diisi. Tapi properti pun sebetulnya menarik juga karena bisa naik gitu, harganya cukup menarik naik tergantung lokasinya. Kemudian yang berikutnya adalah capital gain. Ini antara 2% sampai 200%. Jadi
marginnya itu kenaikannya ya bisa sekitar 2% sampai 200%. Contohnya kalau Anda punya tanah di area kebun misalnya gitu atau area hutan gitu ya. Ternyata pada suatu waktu area tersebut dibuat jalan gitu ya. Jalan besar. Akhirnya yang tadinya sepi, yang tanahnya murah, tumbuh di sana objek-objek ekonomi gitu. Tumbuh di sana pusat-pusat ekonomi. Akhirnya tanahnya mungkin yang tadinya hanya 100.000 per meter jadi 1 juta per meter. Berarti kenaikannya sudah lebih dari 200% gitu ya. Jadi kenaikan ini sebenarnya tergantung lokasi, bisa 200%, bisa 100% gitu. Tapi bisa juga di bawah itu gitu ya. Bisa juga bahkan 1000% gitu ya. Jadi tergantung dari lokasi. Nah, tapi intinya ketika Anda beli tanah, walaupun tidak digunakan lama, pasti tanah itu harganya akan naik. Karena orang yang berada di kota yang sudah jenuh, lokasinya sudah padat penduduknya, pasti suatu saat akan memilih area-area yang lebih tidak padat penduduk gitu. Maka akan naik harga-harga tanah tadi. Kemudian selanjutnya bisa disewakan. Nah, ini kita punya rumah belum diisi ya tinggal disewakan saja gitu, atau tanah pun bisa disewakan tergantung lokasi. Ya cukup bisa jadi tambahan penghasilan. Itu ya. Baik, selanjutnya adalah likuiditasnya lambat. Kalau tadi emas itu likuiditasnya cepat ya, mudah dicairkan kalau emas, tapi kalau di sini tidak bisa cepat dicairkan gitu. Jadi kalau Anda butuh ada urgent yang nggak bisa cepat dicairkan tanah ini gitu. Maka sebetulnya emas juga bisa jadi pilihan gitu. Tapi memang ini cukup menarik, tanah ini kenaikannya cukup signifikan gitu ya. Tapi memang dananya harus besar. Kalau emas 1 juta ya sudah bisa beli gitu. Tadi 1 gram aja 900 ya sudah bisa beli. Tapi kalau di sini ya sulit Anda punya 1 juta gitu ya. Mungkin minimal 100 atau 200 juta Anda bisa membeli properti atau tanah. Selanjutnya adalah portofolio investasi. Nah, ini merupakan sekumpulan investasi tadi ya, yang dimiliki oleh suatu institusi atau perorangan. Jadi pilihannya ya tinggal nanti kumpulannya apa saja yang dipilih. Tapi intinya sekumpulan investasi. Nah, bentuknya bisa obligasi atau surat hutang gitu ya. Ada yang syariah, ada yang konvensional. Kemudian reksadana. Nah, ini sudah dibahas di video sebelumnya, bisa disimak kembali tayangannya mengenai reksadana. Properti tadi sudah ya. Tadi properti atau tanah itu cukup menarik juga karena kenaikannya cukup baik gitu ya, signifikan. Kemudian saham. Nah, saham pun sudah dibahas di video sebelumnya ya mengenai saham ini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah investasi lainnya, mungkin bisa di emas tadi ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tipe profil resiko. Kalau tadi kita sudah lihat dari sumber dananya, kemudian alokasinya kemana, kemudian yang berikutnya adalah melihat manusianya. Kalau awal melihat dananya, melihat objek investasinya, ini melihat subjeknya, si orangnya yang akan investasi di sini. Tipe profil resiko. Yang pertama, orang yang konservatif biasanya akan memilih yang minim resiko atau resikonya sangat kecil. Tapi biasanya garis lurus dengan return yang rendah gitu. Hasilnya rendah gitu. Tapi resikonya kecil, minim resiko. Kemudian yang moderat ini pertengahan lah ya. Dia cari yang investasinya hasilnya cukup baik, ya, cukup besar, tapi tidak terlalu beresiko. Ada resikonya tapi menengah lah gitu ya. Ini yang moderat.
Kemudian ada yang agresifnya. Orang yang agresif ini ya berani mencoba instrumen risiko tinggi gitu ya. Dia berani bermain di situ. Nah, kemudian tapi garis lurus di sini ya, agresif risiko tinggi pasti returnnya tinggi, hasilnya tinggi. Kemudian selanjutnya langkah apa sih yang dilakukan gitu ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu tujuan investasinya untuk apa dan berapa lama waktu investasi. Tujuan investasi ini pilihannya ya bisa misalnya salah satunya Anda investasi ini nanti untuk pendidikan anak misalnya, atau untuk biaya menikah nanti beberapa tahun ke depan, atau bisa untuk persiapan pensiun misalnya. Tergantung pilihannya untuk apa. Masing-masing individu punya tujuannya sendiri gitu. Maka dilihat tujuannya untuk apa. Karena nanti akan berhubungan dengan lama waktu investasi. Kalau untuk dana persiapan pensiun misalnya, padahal pensiun Anda hanya tinggal 2 tahun ya, berarti investasinya tidak terlalu panjang gitu. Mungkin itu masuknya menengah. Jadi nanti hubungannya dengan pilihannya, objek aset investasinya kemana gitu. Kemudian bagaimana profil risiko saya gitu. Kalau Anda yang investasi itu harus tahu profil Anda apa gitu. Tadi kan ada konvensional, ada moderat, ada agresif. Nah, Anda posisinya yang mana? Yang senang resiko, mencari yang hasilnya tinggi tapi beresiko, atau yang minim misalnya gitu, atau yang moderat, tergantung Anda gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis apa saja yang aset apa saja yang cocok dengan saya. Nah, aset ini disesuaikan dengan individu, dengan Anda sendiri, kira-kira cocoknya di mana. Ya kalau Anda punya dananya 5 juta misalnya, sulit untuk Anda investasi di properti atau tanah gitu ya, karena biayanya cukup besar. Ya mungkin cocok di aset yang lain seperti misalnya emas gitu. Atau misalnya Anda orang yang agresif, saya ingin masuk ke saham saja ya, bisa saja gitu ya, masuk saham. Kemudian komposisi jenis aset. Nah, komposisi jenis aset ini berarti kira-kira saya misalnya ingin investasi di emas itu 30% dari seluruh uang yang akan diinvestasikan. Kemudian untuk saham misalnya 20%. Nah, kemudian yang 50%-nya untuk beli properti misalnya gitu. Nah, itu tergantung Anda. Nanti kan komposisinya Anda yang menentukan. Nah, selanjutnya resiko. Nah, sebetulnya setiap kegiatan investasi pun pasti ada resikonya. Nah, kita bisa tahu beberapa hal gitu ya akan resiko ini. Kita lihat yang pertama ada resiko tingkat suku bunga. Karena di Indonesia masih mendasarkannya sebagian masih dasar bunga. Suku bunga ini bisa jadi patokan. Kalau di Indonesia itu ketika suku bunga tinggi biasanya harga saham akan turun gitu ya. Kenapa? Karena orang akan berbondong-bondong biasanya menginvestasikan karena suku bunganya tinggi gitu. Tapi nanti bisa jadi kembali lagi ke saham gitu, tergantung. Nah, sebetulnya ini secara teorinya seperti itu. Nah, bisa juga kita pilih yang mudharabah atau yang bagi hasil. Ini cukup menarik juga. Kemudian resiko pasar. Kita tidak tahu karena pasar itu sangat dinamis ya. Suatu saat misalnya ketika terjadi krisis ekonomi ya bisa ini berpengaruh terhadap investasi gitu ya. Atau terjadi kondisi wabah seperti sekarang gitu ya, bencana gitu, itu pun akan berakibat gitu pada pasar yang terjadi gitu. Ini menjadi resiko pasar gitu ya. Kemudian resiko inflasi. Inflasi di sini kalau kita lihat harga-harga barang di pasaran jarang ada yang turun gitu ya.
tiap tahun itu biasanya ada kenaikan. Misalnya naiknya 10%, kalaupun turun harga paling turunnya 5% gitu ya. Kalau naik 10% turun 5%, sebetulnya tetap naik gitu ya. Naiknya 5% jadinya. Di tahun berikutnya naik lagi misalnya, itu semakin tinggi ya berarti semakin tinggi nanti inflasinya. Nah, ini juga menjadi resiko karena akan berhubungan dengan daya beli masyarakat ya. Akan berputar ya. Ketika daya beli masyarakat menurun, pembelian menurun terhadap produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan, maka perusahaan penghasilannya akan menurun. Ketika perusahaan tadi dividennya akan dibagikan ke pemegang saham, maka hasil usahanya menurun, dividennya akan menurun. Nah, itu juga berpengaruh gitu. Atau bahkan mungkin rugi gitu, akhirnya tidak ada keuntungan gitu. Nah, selanjutnya adalah risiko bisnis. Dalam setiap usaha atau bisnis selalu saja ada risiko gitu ya. Ini selalu berhubungan semuanya sebetulnya ya. Dalam bisnis misalnya resiko dia bangkrut usahanya, resiko misalnya rugi dalam usahanya dan lain sebagainya. Selalu ada saja resikonya. Kemudian resiko likuiditas. Tadi liquid itu kan cair gitu ya. Ini mohon maaf harusnya likuiditas, ada K-nya harusnya sini ya, likuiditas. Nah, berarti ketika perusahaan ini tidak memiliki dana cair yang mencukupi, itu beresiko ya, karena dia tidak bisa membayar untuk kepentingan dia gitu ya. Misalnya dia tidak punya uang cash yang banyak, padahal yang harus dibayar itu melebihi dari uang cash yang dia miliki. Ya, walaupun dia punya asetnya akan lambat, tidak liquid, susah dicairkan gitu. Maka ini jadi resiko. Itu saja untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.